Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Senang sekali bisa berjumpa kalian kembali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mereview beberapa materi yang sudah kita pelajari di chapter 1 dan 2. Insya Allah untuk persiapan kita menghadapi penilaian tengah semester yang akan datang. Oke, namun sebelum itu marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ustaz akan membuat sedikit rangkuman berkenaan dengan materi yang sudah kita pelajari di chapter 1 dan 2. Tidak semua, namun Ustaz ambilkan beberapa poin sehingga kita bisa mengulanginya kembali. Oke, di belakang Ustaz sudah tuliskan dua materi yang akan kita review hari ini. Yang pertama adalah tentang ungkapan atau kosakata berkaitan dengan traffic sign atau tanda lalu lintas. Di sini kita punya yang pertama adalah turn right, ya, turn right yang artinya belok kanan. Sedangkan jika turn left maka artinya belok kiri. Lalu ada turn around yang artinya berbalik arah, ya, berbalik arah. Jadi memutar arah. Lalu ada go straight yang artinya lurus. Kemudian ada T-junction yang artinya simpang tiga, ya, simpang tiga, pertemuan antara dua jalur jadi simpang tiga. Lalu ada intersection, simpang empat, ya, pertemuan dua jalur juga namun saling memotong, ya, disebut intersections atau simpang empat. Ada juga yang menyebutnya sebagai crossroad, ya, bisa disebut sebagai intersections atau crossroad. Lalu yang terakhir adalah roundabout, ya, roundabout yang artinya bundaran, ya, bundaran. Oke. Lalu yang berikutnya adalah ungkapan untuk menanyakan arah. Nah, di sini Ustaz sudah tuliskan ungkapan untuk menanyakan arah bisa dimulai dengan pertanyaan where is the, lalu diikuti dengan tempat yang ingin kita tanyakan. Misal kita ingin tahu di mana letak letak museum, ya, misalnya where is the museum, gitu ya. Di mana museumnya? Oke, lalu kita jawab it is di sini merujuk pada museumnya. Museumnya berada di, perhatikan di sini ada beberapa kosakata berkaitan dengan letak atau preposisi tempat juga yang akan membantu kita membuat penjelasan yang lebih baik tentang letak tempat tersebut. Sini ada kata next to dan beside yang artinya di samping. Kemudian ada near yang artinya di dekat. Lalu ada across yang artinya di seberang, ya, di seberang jalan. Berarti ada pembatas di antara kedua objek tersebut, jadi ada disebut seberang. Lalu ada between, di antara dua, ya, berarti ada objek yang mengapit objek yang kita bicarakan, ya, di antara dua. Lalu ada behind yang artinya di belakang. Oke, lalu diikuti dengan landmark atau tempat yang kita jadikan patokan. Jadi kalau dalam kalimat menjadi where is the museum, kalimat misalnya di sini yang kita ambil contoh pertama, it is next to the bus station. Nah, di manakah letak museum? Dijawab, museum berada di samping stasiun bis. Nah, itu contohnya dalam sebuah kalimat percakapan. Oke, itu tadi beberapa rangkuman berkaitan dengan ungkapan tentang traffic sign atau tanda-tanda lalu lintas dan juga bagaimana cara menanyakan lokasi atau tempat objek atau gedung yang kita tanyakan. Oke, mari kita lanjut untuk materi berikutnya. Oke, anakku sekalian, ini adalah materi berikutnya yang akan Ustaz rangkum. Di sini Ustaz sudah menuliskan ungkapan bagaimana cara menanyakan aktivitas favorit oleh orang lain. Oke, aktivitas favorit seseorang. Bagaimana cara menanyakannya? Di sini disebutkan menggunakan ungkapan what sport do you like atau what sport do you love, ya. Di sini Ustaz bagi dua. Ada yang menggunakan do dipilih karena subjeknya you, ya. Lalu di sini does dipilih karena subjeknya she dan he. Oke, jadi terpengaruh oleh pemilihan subjek. Jika you pakai do, she dan he menggunakan does. Lalu di sini kata like dan love adalah ungkapan kata suka yang sama saja. Jadi like dan love tidak ada bedanya secara arti, ya, secara arti sederhananya. Oke, lalu di sini perhatikan cara menjawabnya. Jika pertanyaannya menggunakan do you what sport do you like atau what sport do you love, maka jawabannya
I like. Kalau di sini pakai love, kalau di sini I love. Atau saling silang boleh. What sport do you like? Di sini pakai love. Atau di sini what sport do you love? Di sini like. Nggak masalah karena ungkapannya bermakna sama. Ya, jadi di sini I like archery. Saya senang memanah. Yang mau saya perhatikan di sini adalah penggunaan kata like. Tidak ada penambahan akhiran s seperti ini. Ya, jadi jika subjeknya adalah I, maka kita tidak perlu menambahkan s pada kata suka. Oke, lalu berbeda jika subjeknya she dan he. Misal, what sport does she like? What sport does she like? Atau what sport does he like? Ya, maka jawabannya she atau he tergantung dari subjek di sini. Jika di sini pakai she, maka di sini juga pakai she. Kalau di pertanyaan menggunakan he, jawabannya juga menggunakan he. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa menambahkan akhiran s. Ya, jika subjeknya she atau he, jangan lupa tambahkan s di sini. Oke, anak-anakku sekalian, itu tadi materi ketiga yang Ustadz rangkum berkaitan dengan cara menanyakan aktivitas favorit orang lain atau lawan bicara. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Oke, anak-anak sekalian, ini materi berikutnya yang akan Ustadz rangkum. Di sini tidak jauh berbeda dengan ungkapan sebelumnya berkenaan dengan bagaimana cara menanyakan aktivitas favorit atau hobi pada orang lain. Nah, jika di materi sebelumnya kita menggunakan kata what sport do you like atau what sport does she atau he like, di sini kita menggunakan pola yes no questions. Nah, perhatikan. Walaupun bentuknya yes no questions dan jawabannya hanya yes atau no, namun ada beberapa hal yang perlu kita ingat ketika menjawabnya. Oke, mari kita review sedikit. Di sini seperti biasa kita membedakan penggunaan kata do dan does sesuai dengan jenis subjeknya. Seperti yang tadi Ustadz sebutkan, jika subjeknya you menggunakan do, jika subjeknya she atau he maka boleh menggunakan does. Oke, lalu di sini perhatikan kata like dan love sebagai ungkapan yang sama. Ya, bebas, boleh dipakai bolak-balik boleh atau kedua-duanya. Ya, bebas saja. Lalu di sini hobinya. Jadi kita mengkonfirmasi apakah orang yang kita ajak bicara atau orang yang kita bicarakan menyukai hobi ini. Jadi kalau diartikan, do you like reading? Do you like reading? Apakah kamu suka membaca? Nah, gitu ya. Lalu yang terakhir ada does she like reading? Apakah dia perempuan senang membaca? Ya, senang membaca. Di sini pilihannya subjek boleh she atau he. Anak-anakku sekalian, kita akan melihat sekarang bagaimana cara meresponnya. Ya, perhatikan tadi dari bentuk pertanyaannya kita bisa menyimpulkan jawabannya. Walaupun bentuknya cuma yes dan no, tapi kita perlu memperhatikan aturan yang mengikuti setelah kata yes dan no-nya. Dari mana kita bisa melihat aturan tersebut? Yang pertama, perhatikan subjeknya. Jika subjek yang digunakan adalah you, maka otomatis jawabannya pasti I. Di sini diawali dengan I. Oke, jika subjeknya you. Namun jika subjeknya she atau he, maka kita tidak perlu menggantinya. Tetap gunakan she atau he. Nah, di sini contoh kedua. She atau he. Begitu juga untuk ini, she atau he. Lalu langkah berikutnya adalah memperhatikan kata depan yang dipakai dalam pertanyaan. Di sini pertanyaan kita menggunakan do untuk you ya, maka di sini juga menggunakan do. Oke, di sini do, di sini do. Jika di sini does ya, karena subjeknya she dan he, maka di sini does, maka di sini juga does. Nah, begitu. Lalu apakah ada lagi? Ya, ini khusus untuk jawaban no. Ya, untuk jawaban no kita tidak berhenti sampai di do saja. Tidak berhenti hanya di does saja, tapi untuk jawaban no kita perlu menambahkan kata not. Ya, tambahkan kata not. Nah, seperti itu. Itu jika kita mencoba untuk menjawab pertanyaan konfirmasi menggunakan yes, no questions. Memperhatikan subjek, memperhatikan kata depan pertanyaannya menggunakan do atau does. Lalu yang terakhir, jika jawabannya no, jangan lupa menambahkan not. Oke, anak-anakku sekalian, kita sambung lagi ke materi berikutnya. Oke, anak-anakku sekalian, ini adalah materi terakhir yang akan kita review atau kita ulang berkaitan dengan public places atau tempat-tempat umum. Nah, kali ini kita akan menggunakan bentuk tanya jawab ya. Perhatikan Ustaz sudah menuliskan beberapa pertanyaan di sini. Nanti kita bisa jawab bersama-sama. Oke, di sini kita mencoba mencari tahu public place apa yang dimaksud pada tiap-tiap pertanyaan atau clue di sini. Ya, kita mulai.
a place where ships and boats anchor. Okay, is tempat di mana kapal dan perahu ditambatkan. Ya, pasti jelas sekali ya jawabannya ya. Adalah apa jawabannya? Jawabannya adalah harbor. Oke, harbor atau pelabuhan. Oke, kita lanjut. A place where the planes park is tempat di mana pesawat parkir. Ya, parkir ya, itu istilah parkir saja ya. Maka disebut ya jawabannya airport. Ya, bandar udara atau bandara ya. Lalu kita sebut yang ketiga, a place if you want to buy bus ticket. A place if we want to buy bus ticket. Tempat jika kita ingin membeli tiket bis. Ya, sebenarnya kalau sekarang membeli tiket bis tidak harus ke tempatnya ya, bisa dengan online atau bisa dengan agen perjalanan. Tapi di sini kita fokus pada tempatnya langsung. Berarti disebut bus station. Ya. Bus station. Oke, perhatikan lagi yang keempat. A place, salah tulis. A place to stay for a moment. A place to stay for a moment. Tempat untuk tinggal, ya, tempat untuk tinggal for a moment, sesaat. Jadi kalau kita mau tinggal sesaat, kita bisa tinggal di, ya, jawabannya hotel. Ya, ada hotel, ada motel, ada inn, ada homestay, ya, macam-macam kalau sekarang ya. Kalau dulu kita hanya kenal hotel atau penginapan, inn, ya. Oke, lalu yang terakhir, a place to see animals, tempat untuk melihat hewan-hewan. Oh, jelas sekali. Kalau sekarang dengan mudahnya teknologi, kita bisa pergi ke luar negeri dengan video reality ya, VR. Jadi kalau tempatnya real, kita bisa langsung pergi ke ya, zoo atau kebun binatang. Jadi yang coba Ustaz tekankan di sini adalah kalian harus memahami clue, ya, clue-nya dari setiap tempat-tempat umum yang kita bicarakan, sehingga kita bisa menebak tempat umum yang kita bicarakan dengan benar. Oke, jadi pahami dulu clue-nya baru menjawab. Oke, anak-anakku sekalian, itu tadi beberapa materi di chapter 1 dan 2 yang bisa Ustaz review atau ulangi. That's all for today's meeting. Thank you so much for your attention. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.